Perkenalkan, saya Nadila Alfionita, NIM 1905-141. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan perubahan di dalam manajemen perubahan. Sebelumnya, di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian manajemen perubahan terlebih dahulu. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah tim, individu, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Dan untuk pengertian visi adalah penyertaan tujuan yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan nilai inti dan kepercayaan yang didefinisikan organisasi dan dikombinasikan dengan manifestasi dan petunjuknya secara bersamaan sumber daya untuk merealisasikan tujuannya. Visi juga merupakan unsur penting dalam organisasi sebagai bagian dari perencanaan strategis. Visi keberadaannya penting karena mengungkapkan atau menyatakan untuk alasan organisasi itu ada dan kemana organisasi itu akan berkembang. Untuk pendahuluan, di sini saya mau menjelaskan bahwa menurut Hamdan 2001, organisasi-organisasi yang sukses di tingkat dunia memiliki visi yang jelas mengenai apa yang ingin dicapainya di masa depan serta selalu berusaha dengan sekuat tenaga agar visi yang telah dibuat tidak sekedar menjadi slogan belaka namun menjadi satu guideline yang mengarahkan langkah organisasi untuk mencapai apa yang telah dirumuskan dalam visinya. Dan untuk karakter visi menurut JIK 1989 terdapat beberapa karakter visi yaitu jelas dan ringkas, mudah untuk diingat, menarik dan menantang, terpusat pada keunggulan serta dapat dicapai dan nyata. Untuk hubungan antara visi, misi, dan tujuan menurut Cardani, visi mendorong organisasi menuju suatu tujuan atau pencapaian di masa depan dan untuk misi diartikan sebagai pedoman saat yaitu yang digunakan untuk mencakup hal-hal yang penting dan strategis dan untuk tujuannya, misi mempertahankan tujuan organisasi dengan mengidentifikasi ruang lingkup operasinya dalam hal produk dan pasar nilai dan prioritasnya. Seperti halnya visi juga bisa saja gagal apabila visi yang dibuat terlalu rumit, di mana visi terlalu sulit untuk dipahami atau terlalu tidak realistis dan dianggap tidak dapat dicapai dan hanya untuk kepuasan, atau bisa saja visi yang dibuat kurang memadai atau hanya sebagian yang dapat dicapai. Dan untuk kaitan visi dan perubahan, menurut Kotter, di dalam proses perubahan visi perubahan berfungsi untuk memperjelas arah perubahan yang akan dituju serta dapat memotivasi orang untuk mengambil tindakan ke arah yang benar, meskipun pada langkah awal secara pribadi menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Di dalam visi juga terdapat 3 perdebatan yang dikaitkan dengan perubahan organisasi, di mana yang sering diperdebatkan adalah yang pertama, apakah visi menjadi penggerak proaktif perubahan atau muncul sebagai lawan perubahan. Yang kedua, apakah visi membantu perubahan atau menghalangi perubahan. Dan yang ketiga, apakah visi baik untuk pemimpin yang heroik. Tidak lepas dari itu, visi juga membantu dalam perubahan karena di mana visi sebagai alat untuk mempertahankan aktivitas kewirausahaan atau mengubah program utama perusahaan, meningkatkan kinerja organisasi, dan selanjutnya untuk mencapai visi yang berkembang. Visi juga dapat membantu perubahan dalam mempertinggi capaian kinerja organisasi dan memudahkan perubahan serta merekrut bakar yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Visi juga dapat menghalangi perubahan apabila visi tidak efektif. Menurut Kotter, di mana jelaskan karakter visi yang efektif dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama bisa dikatakan dapat terbayangkan karena visi menyampaikan suatu gambar bagaimana keadaan masa depan diperkirakan akan berwujud. Yang kedua, adapun karakter visi yang efektif adalah diinginkan di mana visi menarik kepentingan jangka panjang personel, customer, pemegang saham, dan pihak berkepentingan yang lain. Yang ketiga, karakteristik layak dijelaskan visi berupa tujuan yang realistik dan dapat dicapai. Yang keempat, karakteristik yang fleksibel di mana dijelaskan bahwa visi cukup jelas untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan. Serta yang kelima, karakteristik dapat dikomunikasikan dijelaskan bahwa visi dikomunikasikan dalam waktu tidak lebih dari 5 menit di dalam visi dan perubahan. Terdapat juga pemimpin heroik dan karismatik, di mana yang dimaksud adalah jika pemimpin karakteristik menggunakan pendekatan emosional, melalaikan perhatian yang perlu ke operasional bagi para pekerja.
melalaikan perhatian ke masa depan, salah dalam memandu perubahan. Para pemimpin berlebihan dalam menentukan persepsi krisis sehingga visi gagal dalam menghasilkan goals dan pengikut merasa kecewa sampai pada hilangnya kepercayaan pada pimpinan organisasi. Demikian untuk penjelasan di sini. Saya rasa sudah cukup. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk teman-teman.